Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, a'azani wa azakullah, jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita bisa berusaha terus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah dengan berbagai macam amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah selain amalan zahir, selain amalan yang lahir, maka tidak kalah pentingnya maka kita juga harus berusaha untuk memperhatikan amalan-amalan batin. Amalan batin yang berkaitan penting adalah masalah hati, masalah jiwa. Oleh karena itu, kajian yang kita sampaikan ini berkenaan dengan masalah batin, masalah jiwa, masalah hati, yaitu tentang tazkiyatun nafas. Ayolah ikhwah, a'azani wa azakullah. Pada kesempatan yang sebelumnya maka telah kita sampaikan, yaitu yang terkait dengan pintu-pintu syaitan, ya, pintu-pintu syaitan yang bisa memasuki hati seorang hamba. Oleh karena itu maka dengan mengenal pintu-pintu syaitan tersebut, maka hendaklah kita hati-hati dan waspada, jangan sampai kita dimasuki oleh setan yang melalui berbagai pintu yang telah kita sebutkan. Sekilas untuk mengingatkan kembali bahwasanya di antara pintu setan yang dimana bisa masuk ke dalam diri, ke dalam hati seorang manusia, ke dalam diri kita, yaitu yang pertama adalah kemarahan, kemudian yang kedua adalah hawa nafsu, dan yang ketiga adalah hasad atau iri dan dengki. Yang keempat adalah sifat tamak. Sifat tamak yang kelima adalah berlebihan di dalam masalah makan. Dan yang keenam terburu-buru atau istijal, kurang teliti dalam berbagai urusan. Dan yang ketujuh adalah bakhil, kikir ataupun pelit. Dan yang kedelapan adalah takut miskin. Kesembilan adalah fanatik kepada madhab atau dendam kepada seteru dan memandang rendah yang lain. Dan yang terakhir adalah su'udzon, berburuk sangka kepada orang lain. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, setelah kita mengenal berbagai macam pintu syaitan, maka tentunya kita ingin menutup celah. Kita ingin menutup jangan sampai pintu-pintu itu dimanfaatkan oleh syaitan kemudian masuk ke dalam hati kita. Maka apa yang menjadi tameng, yang menjadi penghalang, yang kita bisa menutup pintu sehingga setan tidak masuk ke dalam hati kita? Maka ada dua hal yang kita sebutkan di sini insyaallah, yang sebenarnya adalah mengerucut kepada satu, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya yang terkait dengan hal ini adalah zikrullah, adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita menyebutkan pentingnya kita zikir kepada Allah dalam arti mengingat Allah Subhanahu wa taala supaya setan tidak bisa mendekati kita,
maka bagaimanakah kita melaksanakan, kita mewujudkan, kita merealisasikan zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala ini betul-betul dengan dilandasi ketakwaan kepada Allah Ta'ala, bukan dilandasi dengan rutinitas, bukan dilandasi dengan apalagi bahasanya yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang akbar, zikir akbar misalkan demikian. Tapi bagaimanakah dilandasi dengan namanya ketakwaan. Oleh karena itu perlu dan penting bagi kita untuk memahami sebenarnya ketika seseorang mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di mana letaknya takwa, di mana letaknya takwa dan bagaimanakah realisasi dan perwujudannya. Maka kita sebutkan di sini beberapa ayat dan hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan masalah ketakwaan ini terlebih dahulu insyaallah ta'ala. Ayat ikhwah azani wa azkullah. Di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis Rasulullah SAW, maka di antara ayat yang menyebutkan tentang masalah takwa ini, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulubi." Dzalika yang demikian itu, maksudnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'irallah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Taqwal qulub, ketakwaan di dalam hati. Maka menunjukkan tentang syiar-syiarnya Allah Ta'ala, mengagungkannya, itu adalah wujud dari ketakwaan dan letaknya ada di dalam hati. Ini sebagai sumber, ya, sebagai sumber, dan nanti pada kesempatan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang masalah hati ini, ya, mengenai penyakitnya atau mengenai hal-hal yang kita harus waspada darinya. Juga bagaimanakah hati yang bersih, juga bagaimanakah hati yang hitam atau hati yang kotor. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, di mana beliau bersabda, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wala yahduluhu wala yakdibuhu wala yahkiruhu at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri salasa marrat. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, jangan kalian itu tahasud, jangan kalian saling iri dan dengki. Wala tanajasu, jangan kalian tanajus, ya, yaitu saling mencari kesalahan orang lain. Wala tabaghadu, jangan saling kalian membenci. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan pula kalian itu menjual penjualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian adalah hamba Allah yang bersaudara. Kenapa? Al muslim akhul muslim, orang muslim yang satu adalah saudara muslim yang lainnya. La yatlimuhu, tidaklah seorang muslim dan lainnya itu saling mendolimi. Wala yahduluh, dan tidak pula saling merendahkan, menelantarkan. Wala yakdibuh, dan tidak saling mendustai. Wala yahkiruh, dan juga tidak saling mengejek dan melecehkannya. At-taqwa hahuna, disinilah yaitu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Beliau sambil yushiru ila sadri, menunjukkan ke dalam dadanya. Salah samarat 3 kali. Ketika disebutkan at-taqwa hahuna, beliau menunjukkan ke dadanya. Ini sudah kita sampaikan sebelumnya. Kenapa ini ditunjukkan bukan ke bawah dada? Karena kalau kita bicara secara organ,
secara fisik organ hati itu tidak pas dada kan, ada agak di bawahnya. Ini menunjukkan bahwasanya mana al-qalb itu secara bahasa yang pas itu adalah jantung. Ya, al-qalb secara bahasanya adalah jantung. Akan tapi karena sudah terfahami dan sudah masyhur bahwasanya al-qalb adalah hati, ya maka kita membiasa atau kita terbiasa dengan bahasa tersebut. Maka at-taqwa hahuna, takwa itu di dalam dada ini, itu di dalam jantung atau bahasa sekarang adalah kita memakai kata hati itu. Bihasbi mri'in minasyar, cukuplah seseorang itu dikatakan orang yang memiliki syar, memiliki kejelekan, keburukan, memiliki kejahatan, ayyah kira akhahul muslim, kalau dia merendahkan, melecehkan saudara muslim yang lainnya. Kullul muslim alal muslim haram, karena orang muslim satu dengan lain itu haram. Damuhu wa maluhu wa irdu, baik itu darahnya, baik itu hartanya maupun kehormatannya. Sehingga kesimpulan dari hadis ini ya ikhwah azaniyaskullah, ketakwaan ada di dalam hati. Kemudian apakah ketika di dalam hati itu kemudian kita hanya bahasa kita batin saja, hanya batin saja? Maka disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul yang lainnya, yaitu di dalam hadis diantaranya disebutkan dari hadis qudsi, dalam hadis yang panjang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yang ketika di dalam hadis disebutkan hadis qudsi berarti firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaitu di dalam hadis yang panjang, petikan hadis yang panjang berbunyi, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku, Allah menyeru, memanggil, wahai hambaku, law anna awwalakum, seandainya orang yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan yang paling akhir, awal sampai akhir bahkan, wa insakum wa jinnakum, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semuanya yang awal sampai yang akhir, kemudian manusia dan jin, mereka semuanya yaitu di atas hati seseorang yang paling takwa di antara kalian. Jadi semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaanku, yaitu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah dari hadis ini para jamaah? Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau masyarakat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu yang menerima hasil ketakwaannya bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah diri mereka sendiri. Masyarakat itu sendiri, diri kita sendiri. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu adalah bermanfaat, berguna bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh, innallaha ghani. Sesungguhnya Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Kaya artinya tidak butuh kepada hambanya. Kitalah sebagai hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini menunjukkan kalau kita bertakwa, kemudian jangan bahasa kita hitung-hitungan, ya, pitungan. Apa hitung-hitungan? Oh, seperti pernah kita dapat cerita ya, masya Allah, ya. Cuma sayangnya itu matematis. Begini, ketika ada seseorang, ya, pulang dari haji atau dari umroh, ya, ketika pulang kemudian sampai di rumah, masya Allah, ketika di Makkah, ketika di Madinah, sholat 5 waktu tidak pernah terlambat, bahkan selalu mendahului sebelum adzan atau paling tidak adzan sudah di masjid. Nah, begitu pulang ke rumah, maka bahasa orang-orang yaitu dikatakan yaitu apa? Tomat. Bahasa yang tidak bagus sebenarnya.
Jadi kalau orang menggelar itu kan apa tomat itu? Di sana tobat, di sini kumat. Di sana itu tobat, ya sholat 5 waktu dilakukan, balik ke negerinya, ke tempat, ke rumahnya, kumat lagi tidak sholat jamaah. Na'udzubillah. Ya. Ada yang mengatakan di antara mereka, ya karena dia ketika sholat di Makkah sama dengan sholat di masjid biasa 100.000 kali, di Masjid Madinah Nabawi 1000 kali, akhirnya hitung-hitungan. Pulang ke rumah ketika cerita begitu, ya meskipun saya tidak ke masjid, saya sudah punya celengan, saya punya simpanan tabungan, ya karena saya sudah sholat di sana sekian kali, kalau dikalikan sekian. Di sini cuma ke masjid cuma dapat 1, ya berarti masih berlebih. Maka ini adalah sesuatu yang dimana dia itu seakan-akan memberikan kesenangan kepada Allah, seakan-akan Allah butuh akan apa yang dia miliki. Maka jawabannya lah, tidak semacam itu. Maka jiwa, maka ini yang harus kita perbaiki. Itu berarti mereka melakukan yang namanya ibadah bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena ingin mendapatkan pahala, padahal tidak dijamin. Meskipun dia itu sholat sekian kali di Masjidil Haram, sekian kali di Masjid Nabawi, kemudian mereka mendapatkan kebaikan yang dijanjikan. Semuanya kembali kepada syarat diterimanya suatu amalan. Apa syarat diterimanya suatu amalan? Di antaranya amalan sholat dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat ke rupa-rupa kalian, wajah-wajah kalian, dan juga tidak melihat amwalikum, harta-harta kalian. Walakin akan tapi Allah yanduru ila qulubikum, tapi yang Allah lihat adalah qulubikum, hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Diawalkan di sini lafadznya yaitu qulubikum, ila qulubikum, menunjukkan bagaimanakah pentingnya wujud ketakwaan itu dimulai dari hati. Kemudian wujud ketakwaan setelah dari hati tidak diam sampai di situ saja, tapi diwujudkan dengan anggota badan dalam bentuk amal, dalam bentuk amal perbuatan yang nyata, amal perbuatan yang terlihat. Maka meskipun takwa itu adalah tempatnya di hati, tapi tampak wujudnya dalam amalan keseharian. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka itulah di antara beberapa sedikit mengingatkan kembali yang terkait dengan masalah ketakwaan ini. Maka kalau kita sering diingatkan oleh para khutbah, oleh para khotib-khotib di waktu hari Jumat, ya marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, hendaklah sebenarnya bagi kita yang kita diingatkan, kita itu paham betul, kita tahu itu tidak hanya sekedar rutinitas. Ya, para khotib-khotib menyampaikan semacam itu ya terlepas dari khotibnya, tapi kita sebagai mungkin jamaah, maka kita hendaklah teringat bahwasanya memang kita itu sudah sampai mana ketakwaan kita ketika satu Jumat ini ke Jumat berikutnya. Apakah kita mengalami peningkatan ketakwaan kepada Allah, ataukah ketakwaan kita itu stagnan, gitu-gitu aja, rutinitas biasa, atau bahkan turun. Maka ketika diingatkan oleh khotib dengan ketakwaan, ingatlah amalan kita sepekan sebelumnya itu bagaimana. Maka kalau kita mengingat yang demikian itu, maka kita akan terus muhasabah, kita akan terus introspeksi mengenai amalan-amalan kita, tidak hanya amalan lahir tapi juga amalan batin kita. Jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada masalah yang awal, untuk bisa berusaha mencegah supaya setan itu tidak masuk ke dalam diri kita, maka diantaranya adalah dengan zikrullah, itu dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang namanya zikir ini sekali lagi jangan hanya dipahami zikir itu hanya sekedar melafadzkan lafadz-lafadz zikir,
tapi harus muncul dari yang namanya dari mana namanya hati tadi itu, sehingga betul-betul zikirnya adalah zikir yang memiliki asar, zikir yang memiliki dampak, zikir yang memiliki efek. Kita sampaikan dulu yaitu mengenai bagaimanakah yang namanya zikir adalah merupakan amalan yang utama. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal fiddah wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah ta'ala. Beliau bersabda, ala unabbiukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan amalan-amalan kalian yang khair, dengan amalan yang terbaik. Subhanallah, Rasulullah SAW biasa menyampaikan semacam ini, menyampaikan kepada sahabatnya, memberikan busyra, memberikan kabar gembira bahwasanya maukah aku kabarkan pada kalian an-naba, yaitu berita yang besar, dengan amalan yang terbaik. Tidak hanya yang terbaik, wa azkaha inda malikikum, dan juga paling suci, paling bersih di sisi malik kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paling baik dan paling bagus di sisi Allah, paling suci. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang bisa paling mengangkat dengan tinggi yaitu derajat kalian. Jadi paling bisa mengangkat dengan derajat yang tinggi. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal fiddah, tidak hanya itu, dan itu lebih baik bagi kalian daripada berinfak baik itu emas maupun perak. Tidak disebutkan jumlahnya, ya, besar kecil, baik itu emas dan perak. Wa khairun lakum antalqau aduwakum, dan ini lebih baik bagi kalian daripada kalian menemui musuh kalian, perang maksudnya. Fatadribu a'naqahum, mungkin kalian akan menebas leher-leher mereka, ya, memerangi musuh mereka orang kafir. Wa yadribu a'naqakum, atau sebaliknya mereka yang menebas lehermu, artinya syahid. Maka qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau dikabarkan berita besar, gembira, tentunya sangat senang. Maka apa berita itu? Rasul menjawab, dzikrullahi ta'ala, adalah zikir kepada Allah Ta'ala, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikrullah adalah istilah yang tidak asing bagi kita. Zikrullah adalah amalan yang biasa kita lakukan, tapi sebaliknya zikrullah amalan yang sering kita lupakan juga. Oleh karena itu dengarkanlah nasihat dari Ibnul Jauzi, ya. Beliau menasihatkan kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, wahai orang yang melalaikan zikrullah. Jadi kita itu zikir setiap hari, insya Allah ba'da shalah zikir, ya, setiap ba'da shalah zikir. Mungkin sudah terbiasa pagi dan sore juga zikir. Akan tapi apakah di sela-sela kebiasaan itu kita masih ingat kepada Allah? Kalau di persentase, dihitung jam, waktu kita zikrullah secara khusus dengan kita lupa kepada Allah itu lebih banyak mana, begitu, ya. Makanya zikir ini harus kita lakukan dua-duanya, baik khusus maupun umum. Kalau khusus dalam bacaan-bacaan seperti ba'da shalah, ya, zikir pagi dan petang. Secara umum, ya, sewaktu-waktu, sesaat atau saat semacam ini adalah wujud kita berupa zikrullah dalam majelis dzikir. Kita di dalam majelis adzikr, itu majelisul ilm. Maka ini perlu kita biasakan. Kita keluar dari masjid setelah salat isya misalkan, ya, di waktu umum, maka sambil misalkan kita itu, ya, mengayuh sepeda atau naik sepeda motor, ya, sambil menuju pulang ke rumah, bisa dzikiran. Maka ini akan terus mengingat Allah Ta'ala kalau demikian. Maka beliau menasihatkan, wahai orang-orang yang lalai, yaitu melakukan zikrullah. Kenapa lalai? Karena kesibukan. Karena kesibukan kita setiap hari.
Wahai orang lalai zikrullah karena kesibukan. Wahai orang yang tiap kali digugah dengan nasihat selalu lengah. Wahai orang yang kurang derajat ketaatannya namun sempurna derajat kemaksiatannya. Naudzubillah. Ini beliau memanggil dengan panggilan hati. Dengan memanggil panggilan hati. Tidakkah engkau malu melihat orang lain amalnya terus naik lagi meningkat, sedangkan hari-harimu berlalu cepat seperti awan, namun engkau tetap bermalas-malasan. Naudzubillah. Kita kadang itu sukanya membanggakan orang lain, ya, sukanya membanggakan orang lain, lupa pada diri kita. Masya Allah, si fulan itu begini-beginilah. Kita tahu dia itu seperti itu, kita kok tidak melakukannya, kita kok tidak menirunya. Ketika dikatakan lah, antum sudah, oh kalau saya belum, saya ini masih tidak bisa seperti itu, saya ini masih belum mampu seperti itu. Sudah tahu yang terbaik, kenapa tidak berusaha semacam itu? Maka tidak hanya kita itu hanya membanggakan kepada orang lain, maka hendaklah kita ikuti yang terbaik itu dengan perbuatan kita tentunya semaksimal mungkin. Engkau tidak juga bergerak dengan teguran orang yang menyampaikan teguran. Sering kita itu kadang ditegur oleh seseorang tidak gubris. Apalagi yang menegur kita misalkan orang yang kita benci, sudah kita mesti suudzon kepadanya. Naudzubillah, jangan sampai. Dan engkau tidak menerima nasihat orang yang menyampaikan nasihat. Padahal sebentar lagi engkau pasti akan menjadi penghuni kubur. Maka ingatlah ini. Apa yang akan engkau katakan kepada Rabb, kepada Allah Ta'ala, yang kelak akan menuntut hak-haknya darimu dan meminta darimu pertanggungjawaban hak-hak hambanya. Inilah nasihat dari beliau yang Ibnu Jauzi, bahwasanya kita itu hendaklah selalu mengingat Allah di dalam setiap kesempatan. Kalau ada yang mengingatkan kita, jazakallahu khaira, kita berterima kasih kepadanya. Kadang-kadang kita itu mungkin merasa tidak bersalah, tahu-tahu ada orang mengingatkan, ya fulan kamu jangan begini. Kita itu kadang nggak habis pikir, ini ngomong apa ini ya. Kita nggak tahu asal usulnya, bahasanya nggak tahu jeluntrungannya, tahu-tahu disalahkan begitu. Ketika dia itu mengingatkan kita begini, sudah dengarkan aja. Dengarkan, barangkali memang disampaikan itu ada pada diri kita. Ketika diingatkan ada pada diri kita sampaikan jazakallahu khair, telah mengingatkan saya. Ya, kalaupun tidak ada pada diri kita, ya, maka kita tidak mengharuskan untuk membantahnya, tidak mengharuskan untuk menolaknya. Mungkin dia sedang salah alamat, bisa jadi. Maunya dia itu ngomong ke orang lain, kita dianggap orang itu, kadang ngomong banyak ternyata bukan. Nah, bisa jadi kan demikian. Ya, maka dari itu harus sabar dengan yang demikian itu. Nah, kembali kepada zikrullah ini. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Sekarang yang terpenting bagi kita untuk bisa memiliki zikir yang berkualitas, yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini butuh yang namanya targhib, butuh namanya motivasi. Kita itu biasanya butuh yang namanya motivasi. Kalau dimotivasi imannya bertambah, motivasinya berkurang turun lagi, perlu dimotivasi lagi. Ya, memang motivasi tidak hanya cukup sekali dua kali, tapi terus, ya, tapi secara terus menerus. Yang sekarang menjadi permasalahan, banyak motivasi yang itu sebenarnya kita sudah tahu, tapi belum bisa masuk ke dalam hati kita menjadi motivasi. Itu yang jadi masalah. Maka kita ingatkan kembali di sini bahwasanya motivasi inilah agar kita itu supaya istiqomah di dalam zikrullah, sehingga setan nanti tidak akan menggoda kita. Kalau tetap menggoda, paling tidak meminimalisir, menyedikitkan godaan setan kepada diri kita. Apa saja motivasi yang harus kita tumbuhkan kepada diri kita dan harus kita pahami. Yang pertama yaitu hendaklah kita mengetahui pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berzikir. Kita harus mengetahui pahala yang dijanjikan Allah Ta'ala bagi orang yang berzikir. Bukan berarti kita zikir itu kemudian ngitung-ngitung pahala seperti tadi, tidak. Tapi janjinya Allah Ta'ala yang kita pahami.
sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Wadz-dzakirinallaha katsira, dan orang-orang laki-laki yang berzikir mengingat Allah, katsira yang banyak menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wadz-dzakirat, dan juga orang-orang yang berzikir dari golongan perempuan. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? A'addallahu lahum maghfirah. Allah siapkan kepada mereka yaitu maghfirah, ampunan. Wa ajran 'azima, dan disiapkan pula pahala yang besar. Dua motivasi di sini bagi orang yang berzikir. Pertama maghfirah, kemudian yang kedua ajran 'azima, pahala yang besar. Ayo ikhwah azani wazakumullah. Ketika kita membahas tentang masalah tazkiyatun nafas yang semacam ini, kita jangan hanya melihat dari sisi pahala-pahala yang dijanjikan saja, tapi juga sisi yang lain yaitu maghfirah, ampunan yang juga Allah janjikan. Karena apa? Ya karena keduanya adalah kebaikan. Kita mendapatkan pahala kebaikan, kita diampuni dosa kita adalah kebaikan. Dan kita kadang-kadang tidak bisa membedakan, dan memang tidak tahu apakah Allah mengampuni dosa kita atau Allah memberikan pahala kepada kita. Tapi bagi kita adalah harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ketika Allah berjanji di dalam ayat ini, a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima, maka disiapkan kepada mereka yang namanya maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Maka ini adalah janji yang pasti Allah berikan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bukan janjinya Allah, tapi amalan kita layak, pantas atau tidakkah mendapatkan janjinya Allah itu. Makanya ketika kita menjadi dzakir, yaitu orang yang berzikir, atau mungkin dzakirat, orang perempuan yang berzikir, tidak hanya sekedar zikir bil lisan, yaitu mengingat dengan lisan saja, tapi harus menyertakan hati yang paling utama. Menyertakan hati, bahasanya itu menghadirkan hati ketika kita zikrullah. Ambil contoh seperti lafaz istighfar yang kita biasa baca ketika selesai sholat 5 waktu. Ketika kita selesai sholat 5 waktu kemudian membaca astaghfirullah, 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 itu zikir ba'da sholat, tapi isinya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, ketika kita membacakan atau kita membaca astaghfirullah, itu di lisan saja atau itu dibarengi dengan hati, ya, atau di hati saja? Nah, maka ini yang harus kita koreksi. Ketika di hati saja artinya batin, tapi juga batinnya enggak sampai nyambung, istighfarnya itu enggak sampai nyambung kepada Allah. Ya, kadang-kadang yang dengan lisan saja, kadang-kadang hatinya tidak nyambung, apalagi hanya batin saja. Ya, maka batin ini perlu ditularkan atau diperintahkan kepada lisan supaya mengucapkan itu, dan itu betul-betul diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada orang zikir secara sir, zikir secara pelan, ya, tidak terdengar, ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia itu dengan zikir tidak keras misalkan, ya, secara sir itu dia bisa lebih khusyuk karena betul-betul memahami apa yang dia sedang zikir, lantunkan zikir dengan hatinya itu misalkan. Tapi bisa jadi hanya sekedar lafaz di dalam hati juga. Jadi melafazkan astagfirullah di dalam hati, tapi juga hatinya tidak meminta ampun kepada Allah. Bisa jadi demikian. Oleh karena itu penting bagi kita itu adalah untuk betul-betul membersihkan hati kita. Kalau kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah,
lisan kita mengucapkan, hati kita betul-betul mohon kepada Allah, mohon ampunan. Dan ini butuh yang namanya kebiasaan, butuh usaha dan kebiasaan. Maka itu namanya maghfirah, ampunan Allah akan diberikan ketika seorang ini benar-benar minta ampun. Dalam contoh lain misalkan masalah doa, kita tidak meragukan Allah itu mengetahui apa isi hati seseorang hambanya ini mengetahui. Kita sekarang pengen apa Allah tahu, ya. Tapi apakah kemudian Allah membiarkan atau tidak disalahkan atau tidak diperintahkan untuk mengucapkan dengan lisan? Ternyata diperintah, ya. Artinya apa? Ketika kita berdoa kepada Allah itu diperintahkan untuk melafadzkan doa. Kalau kita doa dalam hati Allah tahu, akan tapi kita tetap diperintahkan untuk melafadzkan doa tersebut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku akan mengijabahi ijabat da'i, yaitu permintaan seorang hamba ini idza da'ani, kalau dia itu berdoa kepadaku. Maka ketika berzikir, ya kita harus ada di tengah-tengah. Kalau zikir itu memang diperintahkan untuk dijaharkan, dilafadzkan. Kalau memang zikir itu disirkan, ya disirkan, ditempatkan pada tempatnya. Jadi tidak kemudian semuanya dikeraskan, semuanya disir, semuanya pelankan, tidak, ditempatkan pada tempatnya. Maka ini yang kita menyesuaikan, yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat bahwasanya bagi orang yang berzikir mendapatkan maghfirah dan juga ajron azima, yaitu pahala yang sangat besar. Ini motivasi pertama agar kita betul-betul bisa berzikir dengan, yaitu selain banyak zikir juga berkualitas zikirnya. Yang kedua, maka tentunya supaya kita itu termotivasi untuk banyak berzikir, ingatlah surga dan neraka. Itu selalu mengingat adanya surga dan neraka. Kalau kita mengingat adanya surga dan neraka, kita berarti membenarkan adanya surga dan neraka itu. Maka ketika kita mendengarkan imam membaca wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, wa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang dia itu suka memberi, berinfak, wattaqa, dan dia itu bertakwa, dan dia itu apa? Wasaddaqa bil husna, membenarkan al husna. Maknanya husna di sini adalah al jannah, membenarkan adanya surga. Maka siapa yang dia itu melakukan amalan soleh, berinfak, dan dia itu bertakwa, kemudian membenarkan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia, yaitu untuk menuju surga dengan jalan yang mudah. Dengan jalan yang mudah. Berarti kita harus punya bayangan bagaimanakah kita itu bisa meraih surga. Maka caranya adalah dengan takwa tadi itu, diantaranya zikrullah ini. Adapun wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Adapun orang yang dia itu bakhil, enggak mau sedekah, wastaghna, dan merasa cukup, enggak butuh kepada orang lain, bahkan enggak butuh kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, mendustakan al jannah. Kalau dia enggak percaya kepada surga, apa mungkin dia itu mengamalkan amalan menuju surga? Ya bahasanya impossible, tidak mungkin. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia menuju jalan kesulitan, jalan sulit menuju surga. Sebaliknya berarti mudah menuju neraka. Na'udzubillah. Maka surga dan neraka ini adalah menjadi motivasi bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk memperbanyak zikrullah, untuk menutup pintu-pintu syaitan ini. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Kemudian yang ketiga, motivasi agar kita itu bisa lebih memperbanyak zikrullah, yaitu menghadirkan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu selalu merasa diawasi oleh
Allah Ta'ala. Apakah itu amalan kita yang berupa ucapan, amalan kita yang berupa pendengaran, amalan tangan, amalan kaki, dan yang lain-lainnya, maka kita merasa diawasi Allah Ta'ala, artinya kita selalu diawasi Allah Ta'ala. Jadi kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ini seharusnya kalau orang berzikir betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah lupa kepada kita. Berdasarkan hadits qudsi juga, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di mana Rasul bersabda, Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku ini yaitu sesuai atau nuruti persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu, dan aku akan bersamanya, bersama hambaku itu idza dzakaroni, jika dia hamba itu mengingatku. Ini suatu hadis Rasulullah SAW yang kita itu supaya betul-betul memahami ketika ada usaha kita, ada amalan kita, itu kemudian kebetulan amalannya belum sukses, belum terkabulkan, belum diijabahi dan yang lainnya, ya, kita jangan-jangan ketika melakukan amalan itu kita punya persangkaan tidak baik kepada Allah. Misalkan kita mau melakukan usaha, ya, sebelum kita berusaha kita sudah pikiran, wah nanti kalau saya melakukan ini, kalau rugi gimana ya, begitu. Belum berusaha sudah pikirannya kalau rugi, ya rugi beneran nanti seperti itu. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku, ya, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka berprasangkalah baik. Husnudzon billah itu adalah prinsip seorang muslim. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prinsip seorang muslim. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Apalagi dalam masalah ibadah. Makanya kalau kita itu husnudzon billah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terhindarkan pula kita itu dari penyakit was-was. Kok bisa? Ya, karena orang was-was itu orang yang ragu-ragu. Dia sudah melakukan sesuatu, dia was-was, oh kayaknya belum. Ya, kayaknya belum. Sehingga dia itu suudzon, padahal dia itu sudah. Dia mengatakan belum, ya akhirnya diulang. Maka Allah akan biarkan dia akan semacam itu. Akan biarkan dia semacam itu kalau dia tidak mau merubahnya. Nah, di dalam lanjutan hadis tadi, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersama Allah, aku akan bersamanya. Allah mengatakan aku akan bersamanya, bersama hamba, idza dzakaroni, kalau dia mengingatku. Ini kan berarti kita menjadi syarat kalau kita mau diingat Allah, ya kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan menuntut dulu Allah mengingat kita. Kita yang harus mengingat Allah terlebih dahulu. Ya. Maka dari itu ya ikhwah a'azani wa azkullah, ini adalah merupakan amalan yang dimana sebenarnya amalannya itu kalau dalam tataran praktek itu mudah, gampang. Akan tetapi kita itu kadang-kadang meremehkan, memudahkan. Padahal dengan amalan zikrullah ini bisa membentengi kita dari pengaruh syaitan. Ya, sedikit melenceng dari ini, yaitu bahwasanya kalau kita itu menginginkan sesuatu balasan dari Allah, maka kita hendaklah melakukan terlebih dahulu. Jangan sampai ada dalam pikiran kita melakukan ini kalau kita diberi diberi sesuatu ini, jangan. Maka kita berusaha dulu, kemudian kita doa pada Allah supaya diberi apa yang kita inginkan. Ya. Contoh yang lain yang Anda maksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah, akan senang untuk mengijabahi permintaan hambanya, untuk mengingat hambanya, kalau hamba ini dia itu juga mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ingin mendapatkan cintanya Allah, diperhatikan Allah Ta'ala, dia harus mencintai Allah terlebih dahulu.
Nah, ada cara untuk bisa mendapatkan cintanya Allah. Ada cara untuk bisa mendapatkan kita diingat Allah Ta'ala. Caranya terkait dengan masalah cinta dan ini secara umum, ya. Maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan memberikan cinta kepada kalian. Jadi zikir pun supaya zikir kita benar, supaya kita mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala dari zikir kita, maka dalam ayat dikatakan fattabi'uni, ikutilah saya. Ikutilah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita berzikir, maka kita harus belajar bagaimanakah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap masalah zikir ini. Zikir yang khusus bagaimana, yang ada jumlahnya, kita ikuti yang ada jumlahnya. Yang tidak ada jumlahnya tidak usah membatasi, ya. Maka semuanya dikembalikan kepada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga zikir kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari berbagai macam pintu syaitan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.